Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedek, semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kita konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Hari ini kita akan belajar yaitu mengenai fungsi Hadis. Hari ini dibagi kelompok A dan B ini dan ini kelompok A ini kelompok B ya. Kita amati dulu. Tujuan pembelajaran yaitu satu, menyebutkan fungsi Al-Quran dengan benar, menyebutkan fungsi hadis dengan benar. Yang ketiga, menganalisis fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan kedudukan al-hadis sebagai pedoman hidup. Yang kelima, mendiskusikan secara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Fungsi Al-Quran secara umum: satu, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Selanjutnya, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal yang walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan kedudukan hadis atau sebagai sumber hukum Islam. Hadis sunnah sebagai sumber hukum Islam mempunyai kedudukan berada pada satu tingkat di bawah Al-Quran yang dijadikan sandaran berikutnya, yaitu dari Al-Quran dan terdapat pada Quran surah Al-Asr.
Fungsi hadis terhadap Al-Quran: A. Menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. B. Memperkuat persyaratan yang ada dalam Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. D. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Itu merupakan satu petunjuk bagi umat Manusia. dan Al-Quran sebagai pembeda antara hak yang dan batil. Batil itu tidak sesuai dengan Al-Quran, artinya bertentangan. Al-Quran juga sebagai sumber hukum. Sekarang tentang hadis. Hadis itu merupakan yaitu penjelasan tentang baik tentang ubudiyah maupun tentang hukum. Nah, contohnya ada di semua bahwa Al-Quran itu belum ada hal yang menerangkan tentang sujud. Sujud itu bagaimana sih? Sujud itu bagaimana? Salat itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Hadis. Nah, itulah gunanya Al-Hadis. Jadi perlu kita pelajari karena Al-Quran dan Al-Hadis adalah merupakan petunjuk bagi umat manusia sebagai rem. Sebagai apa? Rem. Mobil itu bagus kalau nggak ada remnya, bahaya nggak? Bahaya. Orang pintar tetapi tidak soleh, pintar maksudnya mau nggak? Ayo. Bedanya orang pintar dengan orang soleh apa? Ayo. Pintar itu ngerti ya, ngerti tapi belum tentu benar karena tidak soleh. Tidak apa? Soleh atau tidak solehah. Kalau laki-laki tidak soleh, perempuan tidak solehah. Pintar tapi tidak soleh. Solehah, pintar. Wah, di bidang IT, bahasa Inggris pintar. Tetapi satu aja tidak taat kepada orang tua. Kira-kira solehah bukan? Bahkan Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang dalam ceritanya Nabi Ibrahim itu ayahnya yaitu yang suka mahat patung, itu tidak sholat tapi tetap anak tetap berbakti kecuali disuruh maksiat. Disuruh apa? Maksiat. Disuruh bohong, suruh menipu. Nah, itu boleh membantah dengan cara yang baik ya. Itu boleh dibantah. Kalau cuma sekedar beli rokok karena rokok itu hukumnya makruh, itu ya harus taat karena cuma makruh hukumnya. Tapi kalau sudah hukumnya haram, adik disuruh orang tua hukumnya haram, nanti wah di sana ada disuruh makan tolong. Itu sudah nggak boleh bantah ya, boleh bantah. Tapi kalau disuruhnya itu taat dan masih jalur pada hukum Al-Quran, itu harus ditaati ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. 1. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh SWT. Kitab Al-Quran
sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya diturunkan hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. 2. Sebagai sumber hukum pertama dan umat utama dalam Islam. 3. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. 4. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami isyarat aktivitas individu. 1. Amatilah masyarakat muslim di sekitarmu. 2. Apabila waktu pelaksanaan sholat Jumat tiba, apakah mereka semua pergi ke tempat melaksanakan sholat Jumat? Dan hadis dalam Islam. 2. Sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. 3. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. 4. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat aktivitas individu. 4. Tuliskan kesimpulanmu tentang jawaban yang telah kamu dapatkan tersebut. 5. Kumpulkanlah hasilnya pada Pelaksanaan sholat Jumat tiba, apakah mereka semua pergi ke tempat pelaksanaan sholat Jumat? Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apa? fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih global, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang diturunkan Allah sebelum kitab Al-Quran. Apa? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Masih sehat semua? Sehat. Hari ini adik-adik saya kasih soal kurang lebih 30 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Apa saja satu? Ya, betul. Fungsi Al-Quran untuk apa saja sebutkan satu saja. Ya, betul. Al-Quran sebagai suatu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain hari. Mari kita akhiri dengan baca doa selesai belajar. Bismillah.